Harga bawang putih meroket. Tol Paspro resmi dibuka. Kecantikan pas Pampres Jokowi bikin gagal fokus. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Oliananda, inilah Warma Sepekan selengkapnya. Harga komoditas bawang putih meroket hingga mencapai Rp45.000 per kilogram. Angka kenaikan ini meningkat dari sebelumnya yakni Rp30.000. Harga komoditas bawang putih meroket hingga mencapai Rp45.000 per kilogram. Angka kenaikan ini meningkat dari sebelumnya yakni Rp30.000. Kenaikan ini dirasakan di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan. Menurut Suprihatin, salah satu pedagang bawang putih, kenaikan bawang putih ini baru saja terjadi. Harga bawang sekarang berapa, Bu? Bawang putihnya sekarang 44. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya itu 32. Kalau bawang merah? Bawang merah itu ya 32. Terus sebelumnya itu ya sekarang 48. Mulai dari kapan, Bu? Kalau bawang merah dapat 1 minggu. Ya, kalau bawang putih dari kemarin. Kalau baru naik ya, kalau jual itu ya orang kan masih belum tahu. Kalau lama ya enak sudah. Kalau belum tahu itu orang tanya gitu. Tanya sini, tanya sana, padahal ya sama. Diperkirakan kenaikan tersebut disebabkan oleh pasokan bawang dari distributor yang berkurang. Kenaikan harga komoditas bawang tak hanya terjadi pada jenis bawang putih saja. Bawang merah dan tomat juga mengalami perlonjakan harga. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Seorang pria tukang becak tiba-tiba ambruk saat berada di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan. Warga yang tengah beraktivitas di area pasar pun heboh setelah mendapati si abang becak meninggal. Seorang pria tukang becak tiba-tiba ambruk saat berada di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan. Warga yang tengah beraktivitas di areal pasar pun heboh setelah mendapati si abang becak meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 pagi. Ketika itu korban tengah bekerja mengayuh becak menghantarkan penumpangnya. Nah, saat menurunkan penumpang, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut seperti terlihat sakit kepala. Korban ambruk dan terlihat dari mulutnya mengeluarkan busa. Dari keterangan saksi mengungkapkan, tukang becak yang tiba-tiba meninggal itu jarang terlihat mangkal di areal Pasar Kebon Agung. Petugas kepolisian pun datang untuk melakukan pemeriksaan. Belum diketahui pasti penyebab pria tukang becak tersebut mendadak meninggal dunia. Warga yang berkerumun kemudian membopongnya untuk dievakuasi menuju RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan mengenai identitas pria tukang becak yang mendadak meninggal dunia usai menurunkan penumpang di Pasar Kebon Agung itu. Habis menurunkan penumpang, terus entah pusing kepalanya gitu, langsung ada yang nolong orang becak tua itu. Terus dibawa ke Ampel itu tempat itu. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. 3 nelayan asal desa Pondok Kelor diciduk anggota Polsek Paiton. Pasalnya mereka diduga sebagai pelaku penganiayaan seorang pemuda pasca acara pemilu RAN KPU Kabupaten Probolinggo. 3 nelayan asal desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo diciduk anggota Polsek Paiton. Pasalnya, mereka diduga sebagai pelaku penganiayaan seorang pemuda pasca acara pemilu RAN KPU Kabupaten Probolinggo. Mereka adalah MTE, SN, dan AR, yang kesemuanya warga desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Para pelaku diketahui berprofesi sebagai nelayan. Ketiganya diduga sebagai pelaku penganiayaan pada Misbahul Ulum,
warga Dusun Masjid RT 001 RW 1 Desa Kecamatan Paiton. Menurut Kapolsek, penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 10:30 siang di depan SMP Bakti Pertiwi, Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton. Saat itu, teman korban atas nama Eka, warga Paiton yang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan seseorang pengendara sepeda motor lainnya. Mereka baru saja pulang dari acara pemiluran yang diadakan KPU Kabupaten Probolinggo di lapangan Paiton. Kemudian pengendara tersebut bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Eka. Melihat kejadian itu, korban berusaha melerai. Akan tetapi korban juga dianiaya oleh para pelaku dengan menggunakan tangan kosong. Permasalahan kejadiannya itu di luar area kegiatan dan area di kegiatan sudah selesai. Itu menuju pulang, pada saat pulang, ya serempetan sepeda motor, senggolan bukan serempetan, senggolan. Dari senggolan itulah sama-sama berhentilah di sanalah sehingga terjadilah kan itu. Siap. Korban hanya luka memar aja. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap 1 dari 4 tahanan yang kabur. Pelaku ditangkap setelah hampir 1 bulan pencarian. Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap 1 dari 4 tahanan yang kabur. Pelaku ditangkap setelah hampir 1 bulan pencarian. AKP Imam Yuwono, Kasat Narkoba Polres Pasuruan Kota mengungkapkan petugas menangkap tersangka kasus narkoba itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. 1 tahanan kabur yang diketahui bernama Samsuri itu ditangkap di wilayah Grati. Berdasarkan keterangan tersangka, Samsuri memang berniat kabur sejak awal ditangkap. Ia berpikir ketika dalam tahanan nanti sudah ditunggu oleh musuh-musuhnya. AKP Imam juga menuturkan Samsuri bukan sekali ini saja ditangkap karena kasus narkoba. Tercatat sudah 2 kali ia ditangkap dan melarikan diri. Tak hanya itu, ia juga telah lama masuk dalam pencarian orang Polres Pasuruan Kota. Tersangka, menurut keterangan tersangka, dia memang berniat sekali akan melarikan diri dari pertama kali waktu ditahan. Karena dimungkinkan di dalam tahanan dia sudah ditunggu sama musuh-musuhnya. Karena gimana pun caranya dia harus melarikan diri dari tahanan. Sementara itu, kedua tersangka bakal dikenakan pasal berbeda. Samsuri tahanan kabur dikenakan pasal 170, sedangkan Beni dikenakan pasal 56 KUHP. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Polda Jatim menetapkan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan dan Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro sebagai tersangka atas dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan keduanya. Ruang kerja Kadinsos Kota Pasuruan ini pun tampak tertutup rapat. Polda Jatim menetapkan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan dan Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro sebagai tersangka atas dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan keduanya. Ruang kerja Kadinsos Kota Pasuruan ini pun tampak tertutup rapat. Ruangan kerja Nila Wahyuni Subianto yang berada tepat di samping kanan pintu masuk kantor Dinsos tersebut diakui memang sedang ditinggal oleh penghuninya sejak hari ini. Muhammad Yunus Mashuri, Sekretaris Dinas Sosial Kota Pasuruan mengungkapkan ruangan kerja atasannya itu terlihat sepi dan tertutup lantaran Nila Wahyuni tidak datang ke kantornya hari ini. Yunus juga mengungkapkan Nila terlihat masih bekerja seperti biasa sehari sebelumnya. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Pasuruan akan membicarakan masalah kekosongan jabatan dengan sekretaris daerah setempat. Pelayanan di Dinas Sosial Kota Pasuruan berjalan seperti biasa, menyusul kepala dinasnya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus perzinahan. Meski begitu, Dinas Sosial Kota Pasuruan akan membicarakan masalah kekosongan jabatan dengan sekretaris daerah setempat. Depannya ini, saya nunggu sampai 1 minggu ya ke depan, karena selama ini masih bisa berjalan 1 minggu ke depan, baru saya nanti lapor ke Pak Sek. Ya, kendala-kendala yang dihadapi itu mungkin 1 minggu ke depan itu ada masalah ya, masalah anggaran, pencairan keuangan dan lainnya untuk
ke masyarakat itu tadi. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online demo kantor manajemen Gojek cabang Pasuruan. Para driver dari Pasuruan Barat itu merasa dirugikan lantaran akunnya terkena suspend hingga tak dapat menerima orderan. Ratusan pengemudi ojek online demo kantor manajemen Gojek cabang Pasuruan. Para driver dari Pasuruan Barat tersebut merasa dirugikan lantaran akunnya terkena suspend hingga tak dapat terima orderan. Hal itu bermula lantaran para driver Gojek yang terkena suspend atau penonaktifan akun itu dituduh sebagai sindikat driver yang mempraktikkan order fiktif. Padahal cara-cara itu diungkapkan oleh Harsoyo Utomo, pembina Gojek sepasuruan tak pernah dilakukan. Menurut catatannya, sebanyak 17 kawannya sesama driver Gojek di area Pasuruan Barat terkena suspend tanpa adanya pemberitahuan yang jelas. Kekecewaan para driver Gojek itu bertambah lantaran mereka sama sekali tidak pernah merasa membuat order fiktif. Kami sebagian dari 17 driver terkena suspend atau PM massal tanpa notifikasi yang jelas. Di mana tujuannya adalah driver-driver kami dianggap sebagai sindikat driver order fiktif. Ini yang tentunya sungguh-sungguh mengecewakan, sungguh-sungguh menyakitkan hati kami. Kami driver tidak pernah membuat order, yang membuat order adalah customer. Diketahui, akun para driver Gojek yang terkena suspend ini sudah dirasakan selama 2 hari terakhir, yakni diterima sejak Sabtu 6 April 2019. Kita di sini fungsinya bukan di demo atau segala macam, Pak ya. Kita di sini pelayanan. Jadi seperti biasa kita melayani teman-teman ketika ada kendala di lapangan. Nah, mereka kebetulan ada teman-teman banyak yang bermasalah. Ya kita tampung di sini semua sih. Jadi kita nggak ada yang namanya demo, benar Pak ya? Nggak ada yang namanya demo. Jadi kita seperti biasa pelayanan sehari-hari kita melayani driver. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Pasuruan Probolinggo di pintu gerbang tol Probolinggo Timur di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Presiden juga menginstruksikan operasional tol Paspro digratiskan bagi pengguna selama sepekan ke depan. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Pasuruan Probolinggo di pintu gerbang tol Probolinggo Timur di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Presiden juga menginstruksikan operasional tol Paspro digratiskan bagi pengguna selama sepekan ke depan. Presiden tiba di exit tol Seksi 3 Desa Sumbergedawung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR RI, Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Secara simbolis, Presiden Jokowi kemudian menekan tombol sirine peresmian pembukaan tol Paspro secara komersial. Jokowi menyebut tol Paspro akan mengurangi kemacetan lalu lintas dari Surabaya ke Probolinggo hingga 40%. Selain itu, waktu tempuh Surabaya-Probolinggo juga akan terpangkas. Biasanya jarak kedua kota ini ditempuh selama 3 jam, kini dengan adanya tol Paspro hanya ditempuh 1,5 jam saja. Pria nomor 1 di Indonesia itu juga mengatakan selama masa awal operasional tol Paspro digratiskan. Tol Paspro memiliki panjang 31,3 km dengan investasi 4,6 triliun rupiah. Sepanjang ruas tol tersebut disiapkan 4 rest area tipe B, masing-masing di sisi kanan dan kiri jalan. Jarak antar rest area sekitar 7,5 km. Sebelumnya tol yang dibangun oleh PT Waskita Karya ini telah difungsikan saat libur Natal dan Tahun Baru 2019. Akan kelihatan, yang jelas urusan logistik, urusan kemurahan, kemudahan transportasi akan kelihatan. Tapi kalau minta instan, nggak ada sesuatu yang instan itu. Apa sih? Sudah siap digunakan kan pasti? Siap. Langsung setelah hari ini langsung bisa digunakan, dan ini mungkin untuk percobaan ya mungkin digratiskan barang seminggu 2 minggu lah. Dari Probolinggo, Sundaria Diwardana melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meyakini tol Pasuruan Probolinggo seksi 1-3 membantu pengembangan wisata Gunung Bromo. Di sisi lain, Bupati Tantriana Sari menyebut sebagai peluang emas menumbuh kembangkan ekonomi baru. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meyakini tol Pasuruan Probolinggo seksi 1-3 membantu pengembangan wisata Gunung Bromo. Di sisi lain, Bupati Probolinggo Tantriana Sari menyebut sebagai peluang emas menumbuh kembangkan ekonomi baru.
Peresmian jalan tol sepanjang 31,3 km oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diyakini akan mengurangi kepadatan jalan nasional sekitar 50-60%, khususnya ruas Surabaya-Probolinggo. Meski sampai sejauh ini pengerjaan tol masih menyisakan seksi 4 Leces Gending sepanjang 13,7 km. Khofifah, Gubernur Jatim menambahkan jalan tol nantinya bisa menghidupkan perekonomian di Kabupaten dan Kota Probolinggo. Sebab terdapat pelabuhan Tanjung Tembaga yang merupakan tol laut. Diketahui pelabuhan tersebut akan membantu proses bongkar muat dari Probolinggo, Situbondo, Lumajang hingga Pasuruan. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Beralih ke berita jelang pemilu. Persiapan pemilu 2019 di Kabupaten Probolinggo terganggu. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo menemukan sampul untuk surat suara rusak dan tak layak pakai. Persiapan pemilu 2019 di Kabupaten Probolinggo terganggu. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo menemukan sampul untuk surat suara rusak dan tak layak pakai. Tanpa menyebut angka pasti, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Rukman Hakim, mengatakan ada sekitar 50% sampul surat suara yang rusak. Hampir di semua jenis sampul surat suara yang rusak dan tak layak pakai. Baik sampul surat suara DPRD Kabupaten, DPD, DPRD Provinsi, DPR RI, bahkan juga surat suara Presiden. Sangat buruk sehingga ketika diisi surat suara, itu kemudian menjadi banyak yang robek. Bahkan yang kita temukan hampir 50% amplop surat suara itu robek. Lukman juga menuturkan bahwa kerusakan sampul surat suara tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Pada pemilihan presiden 2014 di Kota Probolinggo, Joko Widodo kalah dari Prabowo Subianto. Kali ini Jokowi yakin mampu membalikan perolehan suara itu. Pada pemilihan presiden 2014 di Kota Probolinggo, Joko Widodo kalah dari Prabowo Subianto. Kali ini Jokowi yakin mampu membalikan perolehan suara itu. Dalam catatan Warta Bromo, pada Pilpres 2014 lalu, pasangan Jokowi JK memperoleh 58.149 suara atau sekitar 45,69% di Kota Probolinggo. Sementara Prabowo Hatta memperoleh 69.112 suara atau sekitar 54,31%. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi juga berkampanye di Kota Probolinggo. Dengan kemeja khas merah kotak, Jokowi berkeliling kota dan jagongan di alun-alun Kota Probolinggo. Keterpurukan itu cukup mengagetkan. Pasalnya waktu itu Kota Probolinggo dikenal sebagai kandang banteng merah alias PDI Perjuangan, pengusung utama duet Jokowi JK. Apalagi sejak 2004 hingga 2018, Wali Kota Probolinggo dijabat kader PDI Perjuangan. Partai ini juga menjadi pemenang Pileg 2014. Juga satu-satunya parpol yang bisa mengusung calon kepala daerah tanpa perlu berkoalisi. Hasil Pilpres 2014 di Kota Probolinggo berbanding terbalik dengan di Kabupaten Probolinggo. Jokowi JK memperoleh 289.694 suara atau sekitar 50,84%. Sedangkan Prabowo Hatta memperoleh 280.103 suara atau sekitar 49,16%. Kini, Wali Kota Probolinggo bukan dari PDI Perjuangan lagi. Wali Kota sekarang dijabat Habib Hadi Zainal Abidin, Ketua DPC PKB Kota Probolinggo. PKB juga mengusung duet Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Karena itu Jokowi berharap meraih hasil maksimal dengan berkampanye di Kota Probolinggo. Meski Kota Mangga ini bukan pilihan dari Tim Kampanye Nasional atau TKN, duet Jokowi Ma'ruf. TKN menyiapkan tempat lain di Jatim, bukan di Probolinggo. Di Jawa Timur, Jokowi menargetkan suara sekitar 70%, di mana pada tahun 2014, Jokowi JK mendapat suara 53% di Jawa Timur. Karena itu, Jokowi meminta masyarakat tak mudah terprovokasi dengan berita bohong atau hoax. Dari Probolinggo, Hufron melaporkan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah seperti Probolinggo pasti dikawal Pas Pampres. Dari sekian anggota, ada satu Pas Pampres wanita berparas cantik dan menarik perhatian warga.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah seperti Probolinggo pasti dikawal Pas Pampres. Dari sekian anggota, ada satu Pas Pampres wanita berparas cantik dan menarik perhatian warga. Pas Pampres cantik itu berada di barisan pengamanan Presiden Jokowi saat meresmikan pengoperasian jalan tol Pasuruan Probolinggo, Villages Probolinggo. Ia juga dengan sigap membuka ruang bagi Presiden. Tak kalah lincahnya dengan anggota Pas Pampres laki-laki. Foto anggota pasukan pengamanan Presiden wanita itu mencuri perhatian publik. Dari penelusuran wartabromo.com, Pas Pampres cantik ini diketahui bernama Ambar Dwi Claudia. Ia berasal dari TNI Angkatan Laut dengan pangkat Sersan 2. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Bromo masih erupsi, bahkan statusnya tetap berada di level 2 atau waspada. Tapi eksotisme Gunung Bromo tetap menarik dipertontonkan. Satu di antaranya dilakukan oleh Joshua Max bersama istrinya Dewi Max dalam sebuah potongan video berlatar Gunung Bromo. Halo semuanya, saya Joshua Max dan Dewi Max. Bromo masih erupsi, bahkan statusnya tetap berada di level 2 atau waspada. Tapi eksotisme Gunung Bromo tetap menarik untuk dipertontonkan. Satu di antaranya dilakukan oleh Joshua Max bersama istrinya, Dewi Max, dalam sebuah potongan video berlatar Gunung Bromo. Pasangan suami istri pemilik pelataran Bromo ini seakan meyakinkan para wisatawan untuk tetap memprioritaskan Bromo sebagai destinasi wisata yang masih layak dikunjungi walaupun dalam kondisi erupsi. Video mereka kini viral di lini masa media sosial yang jadi perbincangan. Terlihat Gunung Bromo masih mengeluarkan asap kelabu tebal pada hari Sabtu lalu itu. Pasangan suami istri ini juga menyarankan tetap menaati imbauan untuk tidak terlalu mendekati lereng kawah. Untuk melihat keajaiban alam, tentunya dengan tetap mengikuti rambu-rambu yang diberikan oleh Taman Nasional untuk tidak ke lereng. Tetapi untuk di sini adalah tetap tempat yang sangat menakjubkan ya. This is a one in lifetime experience untuk melihat keajaiban Tuhan. So, continue visiting Bromo. Thank you. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmo Sepekan edisi hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Oliananda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.